Disco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Eko Cahyono Official. Di video kali ini saya akan membagikan proses penggredengan ikan atau mensortir ikan saya, atau memisahkan ikan yang besar dan yang kecil. Hari ini di jam 4:30 pagi. Kenapa kok saya memilih di pagi hari? Karena di pagi hari suhu air atau pH air itu lebih bagus untuk ikan. Jadi saya mensortir atau menggradingnya di pagi-pagi sekali. Sebelum video ini berlanjut, alangkah baiknya jika kalian yang masih baru melihat channel saya, dukung saya dengan cara subscribe, like, and share, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Yuk kita berlanjut. Nah, ini sudah selesai proses saya menggrading kolam, menggrading satu kolam. Satu kolam ini adalah kolam yang paling kecil di yang saya tebar saat ini. Kebanyakan pakai jaring manual seperti ini, guys. Karena ukurannya masih ukuran 20-an ikannya. Dan yang saya punya gradenya ini yang ukurannya 16, ternyata lebih besar, guys. Jadi saya pakai ya seadanya, alat seadanya. Yang penting ikan yang besar itu dapat dengan mudah dipisahkan dengan yang kecil. Ini ikan saya yang paling kecil, guys. Dan yang ini yang lebih besar nomor 2, dan yang ini yang besar nomor 1. Yang paling besar yang ini, guys, gradengan yang pertama. Dan ini yang paling kecil. Terlihat bukan, sudah sama rata. Kenapa harus capek-capek di grading? Kenapa harus capek-capek disortir? Kenapa gak dibiarkan saja dari tebar mulai dari kecil sampai panen? Jawabannya adalah harus atau wajib di grading. Karena kalau kita biarkan ikan kita tidak digrading dalam satu kolam, atau kita tebar dari kecil sampai besar dalam satu kolam yang terbuat dari kolam terpal seperti ini, itu akibatnya akan fatal. Kenapa saya bilang fatal? Karena pastinya pertumbuhan ikan itu tidak sama. Karena yang paling gesit, yang paling lahap memakan itu akan lebih besar, dan yang jarang makan itu akan tetap kecil. Jadi kalau ikan sudah besarnya itu sendirian, tidak normal, 2 kali lipat ketimbang yang lain, itu yang besar akan lebih mendominan memakan pakan, lebih banyak makannya gitu, guys. Jadi besarnya itu lebih duluan gitu, yang lain kecil, dan yang lahap itu makin besar. Jadi yang besar itu tambah besar, dan yang kecil tetap kecil. Karena apa? Karena kadung jaraknya itu sudah terlalu jauh gitu. Jadi cara makannya itu kalah ke yang besar gitu. Jadi jalan satu-satunya itu ya harus dipisahkan, antara yang besar dikumpulkan dengan yang besar, yang kecil dikumpulkan yang kecil. Caranya seperti itu. Dan kalau kita menggrading dengan dipisahkan seperti ini, kita bisa mencepatkan yang kecil, atau yang kecil itu bisa menyusul yang besar gitu. Besarnya itu bisa menyusul itu. Dengan caranya itu yang kecil itu kita kasih tambah pakan yang lebih banyak gitu.
kita jos pakan yang lebih banyak lagi, karena kalau ikan itu makin banyak makan maka pertumbuhan besarnya itu semakin cepat gitu guys. Jadi yang besar ini bukan karena ikannya emang cepat besar, bukan, tapi makannya itu lebih banyak, jadi ikan itu lebih besar. Dan yang kecil itu karena ikannya cuman makannya kecil, itu mungkin tidak kebagian atau apa, jadi ikannya kecil gitu. Jadi kalau kita menjos makannya itu kasih makan banyak, yang kecil itu bakalan menyusul gitu guys. Jadi kalau disortir begini, dipisahkan antara yang besar dan yang kecil, itu kita bisa memudahkan kasih pakan yang kecil agar cepat menyusul dengan kasih pakan yang lebih banyak gitu guys. Ini ikan saya yang paling besar ini, ntar lagi saya grading lagi, tak ambil yang kecil. Karena kalau kita biarkan yang kecil berada di kolam sini, ya yang kecil bakalan tetap kecil gitu guys. Nah contohnya seperti ini guys, sangat jauh kan perbedaan yang besar dan yang kecil, bukan? Sangat jauh. Jadi kalau panen nanti, kalau kita panen kalau tidak di grading, bisa dipastikan panennya kita hanya sedikit, karena ikan banyak yang kecil. Karena yang kecil tidak besar, pasti yang kecil itu bakalan ditolak sama pengepul gitu guys. Pengepul itu cuma ngambil yang besar, yang ukuran konsumsi gitu. Jadi yang kecil ini harus dipisahkan, dikasih pakan lebih banyak agar cepat menyusul begitu guys. Karena kalau dalam satu kolam itu kita tidak bisa mengatur, ini buat yang kecil, ini jangan buat yang besar, tidak bisa guys, karena ikan tidak paham, bukan? Jadi jalan satu-satunya itu harus dipisahkan, yang kecil dan yang besar. Yang kecil kita kasih pakan jos agar pertumbuhannya itu mengikuti atau sama gitu saat kita panen nanti gitu. Jadi panennya itu kita tidak berkali-kali gitu. Lebih bagusnya kita budidaya ikan lele itu panennya 2 kali. Kalau lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu nanti kita bakalan lama lagi gitu guys. Umurnya bakalan lama lagi, otomatis biaya pakan lebih banyak lagi gitu. Jadi lebih bagus itu 2 kali panen cukup guys. Jadi jalan satu-satunya itu harus di grading guys, kalau pakai media kolam terpal seperti ini. Beda lagi kalau pakai kolam beton yang besar, yang luas, itu beda lagi caranya guys. Yang saya omongin sekarang adalah kalau pakai kolam terpal itu harus di grading guys. Ya, selesai juga video kali ini. Apabila kalian senang, suka, atau bermanfaat bagi kalian, khususnya para pemula, jangan lupa subscribe, like, and share, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.